warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Ramadhani, jurusan Manajemen, kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akidah akhlak saya tentang iman kepada hari akhir. Yang pertama, pengertian iman kepada hari akhir. Ketika kita mendengar kata hari akhir, maka yang terlintas dalam pikiran kita yaitu kalimat hancurnya dunia, atau juga yang sering disebut dengan hari kiamat. Sebelum kita membahas pengertian iman kepada hari akhir, kita jabarkan dulu sedikit apa itu iman. Nah, iman itu berasal dari bahasa Arab yang artinya percaya. Sedangkan menurut istilah, iman yaitu membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan. Nah, jadi iman kepada hari akhir adalah meyakini adanya kehidupan yang kekal abadi setelah hancurnya alam semesta, dan manusia akan mendapatkan balasan yang seadil-adilnya tentang amalan yang telah dilakukannya selama di dunia. Nah, selanjutnya terdapat surah yang menjelaskan bagaimana hari akhir itu, yaitu surah Al-Baqarah ayat 4 yang artinya, "Dan ingatlah hari ketika tiupan sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan mereka semua datang menghadapnya dengan merendahkan diri." Nah, materi selanjutnya yaitu macam-macam kiamat. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ketika kita bahas tentang hari akhir, maka kata lainnya adalah kiamat. Nah, macam-macam kiamat ada dua. Yang pertama itu kiamat sugro, yang kedua itu kiamat kubro. Kiamat sugro sering disebut dengan kiamat kecil. Kenapa kiamat kecil? Karena rusak atau hancurnya sebagian dari alam semesta. Dalam artian hanya sebagian. Contohnya seperti terjadinya bencana alam. Bencana alam contohnya seperti gempa bumi atau juga gunung meletus ya. Dan contoh kedua yaitu kematian seseorang. Nah, yang kedua yaitu kiamat kubro. Kiamat kubro juga sering disebut dengan kiamat besar. Mengapa kiamat besar? Karena kiamat kubro ini hari hancur dan musnahnya seluruh alam semesta, dalam artian seluruh alam semesta. Berarti ketika seluruh alam semesta hancur, maka makhluk hidup yang ada di bumi juga akan hancur dan punah. Nah, materi selanjutnya yaitu tanda-tanda akan terjadinya hari akhir. Nah, tanda-tanda terjadinya hari akhir ini diambil dari Al-Quran. Tanda-tanda yang pertama seperti apa? Yang pertama itu munculnya kabut atau yang disebut dengan dukan. Lalu munculnya dajjal, munculnya dabah keempat, terbitnya matahari dari barat, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj keenam, munculnya Nabi Isa bin Maryam, adanya 3 gerhana dari timur, adanya gerhana di barat, dan adanya gerhana dari Jazirah Arab, dan yang terakhir adanya api yang muncul dari Yaman. Nah, itu tanda-tanda yang diambil dalam Al-Quran, yang dijelaskan dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitu kronologi terjadinya hari akhir. Kronologi terjadinya hari akhir yang pertama yaitu alam kubur atau yang disebut juga dengan alam barzakh. Nah, alam barzakh atau alam kubur ini alam pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Seperti yang dialami oleh orang-orang yang sudah meninggal. Yang kedua yaitu kiamat. Hari kiamat adalah hari hancurnya dan musnahnya alam dunia dan seluruh kehidupan yang ada di dunia.
seperti yang dijelaskan sebelumnya. Lalu selanjutnya ada kebangkitan. Nah, ketika sebelum terjadinya hancurnya dunia atau hancurnya alam semesta, itu terdapat tiupan sangkakala pertama. Nah, tiupan sangkakala pertama itu selanjutnya itu akan terjadi kehancuran alam semesta dan secara otomatis kehancuran dunia dan meninggalnya seluruh makhluk yang ada di bumi. Nah, setelah itu terjadinya tiupan trompet yang kedua, di mana nyawa-nyawa manusia akan dikembalikan pada jasadnya masing-masing. Selanjutnya, kronologi selanjutnya itu berkumpul di Mahsyar. Nah, setelah sudah dikembalikan nyawanya ke jasad-jasad masing-masing, lalu manusia tersebut akan berkumpul dan menunggu di padang mahsyar untuk dihisab atau menunggu perhitungan. Nah, yang selanjutnya, kronologi selanjutnya perhitungan dan penimbangan. Nah, setelah berkumpul, mereka akan menunggu untuk dihitung amal yang dilakukan selama di dunia, atau juga dihisab kata lainnya. Dan yang terakhir itu pembalasan. Nah, pembalasan di sini dibalas semua atau setiap amal manusia akan dibalas di hari itu. Yang terakhir yaitu hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, setelah kita mengetahui pengertian hari akhir, kronologi hari akhir, dianjurkan atau diharapkan untuk kita untuk mengimani dan mengambil hikmahnya, atau juga mengambil pembelajarannya ya. Hikmah yang pertama itu semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga selalu beramal soleh. Yang kedua, menjauhi kemaksiatan atau perbuatan yang buruk. Tidak akan meniru pola hidup orang kafir atau orang yang tidak beriman, dan mau berhijrah di jalan Allah dengan jiwa dan harta. Lalu tidak bakhil dan kikir, muncul rasa takut terhadap berbuat kemaksiatan. Yang terakhir, mempersiapkan diri untuk menunggu hari akhir itu tiba. Dalam artian menunggu hari itu tiba, kita harus mempersiapkan diri, menjauhi segala larangannya, mengikuti semua perintahnya, dan selalu berbuat baik. Begitu. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.